barang atau jasa. Oke, boleh. Nah, kemudian siapa yang bisa menjelaskan fungsi, kemudian juga distribusi. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, sebelum masuk materi, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu, ya. Nah, tujuan pembelajarannya, ya, yang pertama adalah peserta didik dapat mendeskripsikan pelaku ekonomi dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis pelaku ekonomi dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis pelaku ekonomi serta siklus kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dengan akurat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Ya. Oke, selanjutnya di sini tentunya ya kita bisa mengaplikasikan ya dari pelaku ekonomi ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk dalam pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi yang mana? Keluarga, rumah tangga, keluarga ya, atau rumah tangga konsumsi ya, atau konsumen ya. Oke, sebelumnya ya coba dilihat dulu di sini ada gambar ya. Nah, di sini ada 4 gambar ya. Pertama ada gambar ke satu, ada ibu ya. Dia sedang apa? Belanja. Belanja. Dan yang kedua ada gambar karyawan ya. Karyawan sedang bikin sepatu ya. Dan yang keempat itu gambar apa? Ya, PLN, karyawan PLN lagi benerin listrik atau kabel. Kemudian yang keempat adalah ya, kegiatan ekspor impor. Nah, ini adalah bagian dari pelaku ekonomi ya. Oke, kalau yang pertama ibu sedang belanja, dia pelaku ekonomi apa? Atau rumah tangga, keluarga atau konsumsi ya. Yang kedua, kenapa? Karena dia memproduksi barang. Karena dia menghasilkan sesuatu, yaitu barang berupa sepatu ya. Kemudian yang ketiga, rumah tangga, negara ya. Oke, yang ketiga itu rumah tangga, negara. Nah ya, negara ya. Nah, karena negara itu punya negara. Dan yang keempat itu gambar rumah tangga. Oke ya, jadi sedikitnya kalian sudah tahu ya siapa aja pelaku ekonomi ya. Jadi ada 4 ya. 1, rumah tangga konsumsi atau kita disebutnya rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, pemerintah atau negara boleh ya. Kemudian yang keempat, luar rumah tangga luar. Jadi ada 4 pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi adalah seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi. Betul ya. Jadi, pelaku ekonomi itu bisa seseorang, bisa kelompok ya, atau bisa organisasi, bisa juga sebuah negara yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya apa tadi? Misalnya kayak konsumsi, seperti apa lagi, produksi dan distribusi. Nah, ini ya, jadi pelaku ekonomi adalah orang atau perorangan atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Atau ada juga yang pengertian yang kedua, yaitu pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Paham ya? Nah, berarti kita langsung masuk aja ya ke materi. Karena kita udah bisa menyebutkan dari 4 pelaku ekonomi, berarti kita akan bahas satu persatu ya tentang kegiatannya dan perannya. Ya. Oke, yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau bisa disingkat dengan RTK. R-nya rumah tangga
makanya disebut dengan mengkonsumsi. Kemudian sebagai penyedia faktor-faktor produksi tadi sudah disebutkan ya, ada alam, ada tenaga kerja, modal dan pengusaha. Kemudian memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Bayangkan perusahaan sudah memproduksi barang banyak, tapi kita sebagai konsumen tidak membeli. Bagaimana? Tentunya tidak akan ada perputaran barang dan jasa ya, gitu. Jadi tidak laku barangnya. Kemudian dapat menaikkan harga faktor-faktor produksi ya. Artinya dapat menaikkan harga sewa, upah dan laba. Jadi tergantung pada permintaan. Apabila permintaan naik, tentunya harganya juga kan. Gitu ya. Selanjutnya adalah rumah tangga produsen atau disebutnya RTP. Sama ya, tinggal diganti belakangnya aja. Kalau tadi RTK, sekarang RTP. Nah, rumah tangga produksi itu adalah kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Jelas ya? Nih, dari konsumsi tadi, dari rumah tangga konsumen, dia menjual faktor-faktor produksi kepada produsen dalam bentuk bahan yang masih mentah ya, misalnya singkong ya, singkong aja ya. Nah kemudian dia jual kepada rumah tangga produsen. Nah singkong ini akan diolah menjadi apa? Singkong, lagi tape ya, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi bisa menambah nilai guna barang dan jasa. Kemudian perannya ya, peran rumah tangga produsen. Pertama, sebagai penghasil barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, dapat meningkatkan produk domestik bruto sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa. Dan yang terakhir, sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produksi barang atau jasa. Ini perannya ya. Sedikitnya kalian negara ya. Nah, sebenarnya kalau untuk rumah tangga negara, dia perannya bukan cuma sebagai ini ya, sebagai pengatur saja. Nah, tapi ya di sini dia juga bisa sebagai rumah tangga produsen dan konsumen. Coba siapa yang bisa menjelaskan peran rumah tangga negara? Dia berperan sebagai produsen. Coba.
Ibnu, boleh? Contohnya ya Bu. Contohnya apa Ibnu? Kalau perusahaan Apalagi? produsen ya Bu. Iya. PT Pupuk Kimia Indonesia Gresik Iya. dan terus PT Krakatau Steel Ya, boleh. produsen. Nah, oke. Ya itu adalah beberapa peran pemerintah. Jadi pemerintah itu memiliki beberapa perusahaan ya. Nah, di sini yang dimiliki tentunya oleh negara. Dia juga sama memproduksi barang dan jasa, tetapi di sini satu ya, bukan untuk keuntungan, tetapi untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuannya bukan untuk keuntungan ya, tapi untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Jadi dimiliki oleh negara ya. Selanjutnya kalau untuk peran sebagai konsumen, siapa yang bisa? Berarti negara mengkonsumsi sama ya, menggunakan hasil-hasil produksi. Contohnya apa? Oke, Abrina. Jadi pemerintah juga memerlukan apa? Peralatan medis. Apa lagi? Alat perang boleh. Ya, tentunya negara harus punya ya alat-alat perang yang canggih. Terus apa lagi? Seperti mesin-mesin juga ya. Itu juga diperlukan ya. Gitu. Jadi pemerintah juga sama ya. Dia juga mengkonsumsi ya. Jadi mengkonsumsi jadi menggunakan faktor-faktor produksi. Misalnya tadi untuk membiayai rumah sakit, jadi perlu ada alat-alat medis, kemudian obat-obatan. Kemudian untuk kita nih pendidikan, sarana pendidikan, pemerintah juga belanja ya, seperti kursi, meja, lemari, buku dan sebagainya. Itu juga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya banyak ya, tapi kita lanjutkan aja ya. Selanjutnya adalah rumah tangga luar negeri ya, atau apa kalau yang luar negeri? Rumah tangga luar negeri. Oke ya, jadi sebuah negara itu nggak bisa ya memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi dia memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Jadi disitulah adanya ekspor dan impor. Jadi rumah tangga luar negeri di sini perannya ya melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor. Kalau ekspor apa ekspor? Ya, mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor? Oke, ya jadi kalian sudah paham ya. Jadi ekspor dan impor itu apabila misalnya ada permintaan dari luar negeri. Misalnya kalau dari luar negeri, kalau dari Indonesia membutuhkan alat-alat elektronik dan juga misalnya alat transportasi karena kita belum mampu memproduksi, kita beli ke luar negeri. Nah dari sana kemudian kita yang dari luar negeri membutuhkan tenaga kerja ya. Nah kita banyak tenaga kerja, nah kita mengekspor apa itu? Ya, kemana biasanya? Ya, biasanya ke negara-negara Arab Saudi ya, Timur Tengah, ada juga ke Asia ya. Jadi memang karena kita kelebihan tenaga kerja, jadi tenaga kerjanya yang dijual gitu ya. Nah dari efeknya apa? Tentunya negara kita akan mendapatkan apa? Keuntungan ya, berupa devisa ya, itu makanya TKI itu sebutnya pahlawan devisa, ada menghasilkan devisa ya negara. Oke, ini adalah rumah tangga. Jadi kita udah bahas tentang rumah tangga ya dan perannya. Nah, bagaimana supaya kita tahu ya siklusnya, kegiatannya ya. Nah, agar lebih memahami bagaimana siklus atau kegiatan dari rumah tangga konsumsi, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara dan rumah tangga luar negeri, maka kita harus mempelajari yang namanya siklus ya. Siklus atau disebutnya apa? Siklus apa? Ais? Apa? Nah, siklus apa? Nah, jadi apa namanya? Siklus ekonomi ya, perputaran ekonomi. Nah, ini ya. Yang kita kenal ada berapa kemarin? 3 ya. Yang pertama apa? Ya, diagram pelaku ekonomi 2 sektor. Kemudian diagram ekonomi 3 sektor dan diagram ekonomi 4 sektor ya. Oke, ini adalah diagram ekonomi yang 2 sektor. Kenapa disebut
RTK dan FPP. RTK dan FPP di sini ya, jelas ya, lihat di sini ya, Pak. Semuanya bisa melihat gambarnya? Ya, bisa ya. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa rumah tangga menambahkan faktor produksi. Tadi sudah dijelasin ya, yang pertama ya, bisa sumber daya alam, bisa sumber daya manusia, ya. Kemudian juga sumber daya buatan manusia. Di sini yang diperlukan oleh perusahaan tentunya. Nah, faktor-faktor produksi tersebut ditawarkan oleh rumah tangga perusahaan melalui faktor produksi atau pasar faktor produksi ya. Jadi dijual dalam bentuk bahan mentah, kemudian diolah di rumah tangga produsen nanti ya. Gitu. Nah, pada rumah tangga konsumsi sendiri akan mendapatkan penghasilan dari penjualan faktor produksi yang dimiliki. Dengan demikian ya, rumah tangga produksi menjadi pembeli dan rumah tangga konsumsi berperan sebagai penjual. Itu ya. Jadi dijual dalam bentuk bahan mentah, diolah di rumah tangga perusahaan, kemudian dipasarkan kembali, dibalikin lagi ke rumah tangga konsumsi. Jadi kita membeli lagi ya bahan faktor-faktor produksi yang kita hasilkan, tapi dalam bentuk yang lebih baik, nilainya lebih tinggi gitu ya, bisa digunakan gitu ya. Berapa kelompok kemarin? 5 ya. Kita bikin 5 kelompok saja ya. Boleh sebelumnya ya, sebelum dibagi kelompoknya itu akan dijelaskan dulu bahwa nanti kalian akan ibu bagikan LKPD ya. Nah, LKPD ini ada soal ya, beberapa soal yang harus kalian jawab ya. Ada 5 pertanyaan. Nah, di sini di LKPD ini nanti akan ada link YouTube yang akan kita saksikan bersama-sama. Tolong disimak link YouTube-nya ya. Karena di sini ada jawaban dari pertanyaan yang sudah ada di LKPD ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu ya link YouTube-nya. Tolong disimak ya. Bentar ya. Kita melihat ada potensi besar untuk produk-produk turunan kelapa, dan kebetulan Almakum juga memang memiliki banyak riset di bidang kelapa dan produk turunannya. Jadi kami untuk 2011 kami masa perkuliahan bisa langsung bekerja di perusahaan ini. Kami baik oleh pihak keluarga. Akhirnya alhamdulillah pihak keluarga memutuskan untuk melanjutkan bisnis dengan saat ini perusahaan dipimpin oleh anak kandung beliau. Proses ini, kalau proses ini kami mampu memproduksi kapasitas 250. Jadi semenjak tahun 2015 ekspor pertama kali untuk produk organik coconut sugar ke Amerika Serikat. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu harus lebih dioptimalkan ya. Gitu. Kita tuh banyak sumber daya alamnya ya, tapi kita belum mampu mengolahnya. Oke? Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Oh, kelompok dulu ya. Oke, kelompoknya silakan cari kelompoknya sesuai dengan keinginan kalian lah ya. Oke, 1, 2, 3 mulai. Yuk, cari kelompoknya. Purchase your tracks today. Yang pertama